Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Makhluk itu tidak bakal mati kalau Carangsari tidak menikam bagian tubuh yang menjadi kelemahannya. Tolong aku, tolong! Dia belum juga menyerah, dia belum juga mati. Tikamlah rongga mulutnya, Carangsari. Tepat di rongga mulutnya, itulah kelemahannya. Tikamlah rongga mulutnya. Tikamlah tepat di rongga mulutnya, Carangsari. Dia hampir saja bisa menerkam aku. Mengerikan sekali makhluk ini. Sudahlah, dia sudah mati. Memang kalau kita tidak tahu letak kelemahannya, sulit untuk membunuh makhluk ini. Iya. Seperti yang kulihat di jalanan menuju kemari tadi. Tangannya, telinganya sampai terkutung. Tubuhnya penuh luka. Bahkan wajahnya hampir tak ada bentuknya lagi. Kalau begitu, selain kita, tentu ada orang lain yang juga terpaksa berhadapan dengan makhluk-makhluk biadab ini. Mungkin Kakang Panular dan Pitaloka. Hah? Apakah mereka juga bermaksud mengunjungi sarang Empu Naga? Iya. Semula ada 2 orang yang mendahului kami. Salah seorang di antara mengaku cucu Mapate Gajah Mada. Yang satu lagi juga seorang gadis sebayaku. Entah siapa namanya. Pasti Lukita Wardani dan Galuhwati. Lukita Wardani memang cucu Paman Mada. Dan Galuhwati adalah adik kandungku sendiri. Jadi mereka juga menuju kemari? Iya, mereka bermaksud mencarimu. Dan kami menyusul kemudian. Kalau begitu marilah kita pergi. Sekalian mencari mereka. Dengarlah panggilan gaibku ini, Sang Mukteng Jagat Raya. Raja di seluruh langit, raja di laut dan raja di bumi. Ahai, apakah kau dengar suaraku, suara Empu Naga ini? Di hari Respati, Condroing Palguno Wukulandep Mangsaning Demit Podorapi, niatku ngirim kembang kemenyan kanggo nyampurnaake ilmu Tepyo Mamangkoro. Siapa itu? Sekalipun Empu Naga ini sudah tua, tetapi telinganya tidak dapat diperdaya. Hayo, masuklah. Jangan berdiri di balik pintu ruang kerjaku. Bukankah kau Wulung Wilis? Maaf, Guru. Sejak kapan kau menjadi orang dungu seperti kerbau Wulung Wilis? Hayo masuk dan duduk. Aku mau bicara denganmu. Ya, Guru. Bagaimana tugas yang kubebankan di atas pundakmu?
Apa sudah kau laksanakan dengan baik? Sudah, Guru. Ayo, berikan laporan padaku yang lengkap dan jelas. Baiklah, Guru. Saya datang ke Istana Kepatihan tepat pada waktunya, Guru. Dan selanjutnya saya mengikuti sayembara bersama pendekar-pendekar dari perguruan lainnya. Apakah ada wajah baru, tokoh baru? Tidak ada, Guru. Semua wajah lama. Semua tokoh yang mengikuti sayembara itu pasti sudah Guru kenal dengan baik. Misalnya saja Arya Wirabumi, Prabongsara, Pradangsa, Durgampi, dan Keswari. Cukup. Untuk apa kau sebutkan nama-nama itu di depanku? Sudah, semua tidak ada artinya. Lebih baik kau laporkan saja jalannya sayembara. Sebelum saya masuk, sayembara berjalan dengan cukup lancar, Guru. Tapi setelah saya turun gelanggang, terjadi keributan. Siapa yang ribut? Ya, saya sendiri, Guru. Ganggeng Kanyut, pendekar dari perguruan lain yang datang bersama kawan-kawannya, telah berbuat kecurangan, Guru. Saya tidak terima. Lalu terjadi keributan. Saya dikeroyok, Guru. Mereka berani mengeroyokmu. Lalu apa yang kau lakukan terhadap tikus-tikus kecil itu, ha? Ya, saya berusaha melawan mereka dengan segenap kemampuan saya. Akhirnya sayembara dihentikan. Mapate Gajah Mada sendiri kemudian turun ke lapangan. Oh, Gajah Mada turun tangan? Iya, Guru. Bahkan Ganggeng Kanyut kemudian binasa di tangannya. Babo, pedebah. Singa tua Majapahit itu agaknya mau unjuk gigi. Baiklah. Cukup laporanmu, Wulung Wilis. Yang penting untuk kita ketahui ialah bahwa tidak ada tokoh baru yang muncul. Tidak ada, Guru. Kalaupun ada, mereka hanyalah murid-murid yang baru belajar. Dan tingkat kepandaian mereka masih sangat rendah, Guru. Bagus. Dan juga tidak ada ilmu baru yang diperkenalkan. Sama sekali tidak ada, Guru. Semua ilmu berikut cabang-cabangnya sudah banyak dikenal. Belum nampak dalam sayembara itu gubahan ilmu baru. Bagus. Berarti para pendekar di seluruh Majapahit ini tidak ada yang perlu kuperhitungkan dengan matang. Selama ini, ilmu yang paling disegani adalah hasil gubahan Gajah Mada yang bernama Garuda Winata dan hasil gubahan Empu Kapakisan yang bernama Witaradya. Tetapi dua-duanya tidak berkembang. Sebab rahasia untuk memadukan kedua ilmu itu sampai sekarang belum pernah diungkapkan orang. Nah, ini arti keuntungan bagi kita, Wulung Wilis. Ya, benar, Guru. Memang kalau dibandingkan dengan ilmu gubahan Guru, ilmu-ilmu di luaran masih ketinggalan jauh, Guru. Apalagi kalau aku berhasil menggubah ilmu hitam Tipio Mamangkoro. Wah, Majapahit bisa ku kepal dengan sebelah tangan. Kau percaya tidak, Wulung Wilis? Percaya sekali, Guru. Ku dengar ada langkah seorang Mamangkara menuju kemari. Pangeran Jaya Kusuma. Diam kau setan gundul. Diam kataku. Hai, kulihat lenganmu berdarah. Juga bagian tubuhmu yang lain. Apa yang terjadi? Apa? Ada orang berani menyusup ke Naga Pertala. Wulung Wilis, apa kau telah membawa orang datang ke perguruan ini? Tidak, Guru. Saya tidak membawa seseorang pun. Baik. Untuk sementara aku percaya pengakuanmu. Hei, Mamangkara, coba jawab pertanyaanku. Mereka semua ada berapa orang? Dan sekarang di mana mereka berada? 5 orang. Bagus. Dan di mana sekarang mereka berada? Apa sudah bisa kalian ringkus? Ya, bagus. Jadi mereka sudah kau masukkan ke dalam kerangkeng tahanan. Apa? Mereka telah membunuh teman-teman kalian? Kurang ajar. Jahanam.
mereka harus mendapat ganjaran atas perbuatannya itu. Ayo, Wulung Wilis, kita lihat mereka. Mari, Guru. Inilah rupanya tikus-tikus Majapahit yang ingin menyusup ke perguruan naga Pertala. Benar, Guru. Mereka ada 4 orang, Guru. Ya, dan mereka adalah orang-orang bodoh. Bahkan paling bodoh di seluruh jagat ini. Mereka pikir mudah menyusup ke perguruan naga Pertala. Mereka agaknya belum mengenal perguruan ini, Wulung Wilis. Hei, siapa kalian ini? Dan punya keperluan apa hingga kalian berani keluyuran sampai kemari? Hei, siapa namamu? Namaku Diah Mustika Perwita. Dan 3 orang temanmu itu? Mengapa kau tidak bertanya sendiri pada orangnya? Kurang ajar, mulutmu terlalu lancang. Kalau aku bertanya, kau harus segera menjawab. Di sini rumahku, daerah kekuasaanku. Cukup, Empu Naga. Tak usah kau menganiaya gadis itu. Akulah yang akan menjawab pertanyaanmu. Namaku Lukita Wardani. Dan gadis di sebelahku ini Galuhwati. Sedang pemuda yang terbaring dalam keadaan terluka ini bernama Harya Panular. Bagus. Begitulah seharusnya kau bersikap padaku. Tidak usah sombong dan sok berani. Di tempat ini, kalian bukan apa-apa. Nyawa kalian ada dalam genggamanku. Sekarang ini juga, kalau ku kehendaki, aku bisa membunuh kalian semua sekaligus bagaikan membasmi lalat. Apa benar kalian datang dari Majapahit? Benar, kami datang dari Majapahit. Untuk apa kalian jauh-jauh datang kemari? Apakah kalian mengemban tugas dari pemerintah Majapahit? Kami memang prajurit-prajurit Majapahit. Seperti inikah prajurit-prajurit Majapahit yang terkenal gagah berani? Seperti inikah prajurit-prajurit Gajah Mada yang terkenal di seluruh Nusantara, bahkan sampai mancanegara? Bagiku pendekar-pendekar seperti kalian, tak ubahnya seperti kelinci-kelinci piaraan yang tak berharga sama sekali. Kau pun manusia sombong, Empu Naga. Kau pikir kau bisa berbuat sesuatu terhadap kebesaran Majapahit? Kau pun tak lebih dari keranjang tua yang tak ada harganya. Berdebah. Bayi kemarin sore berani menghina aku. Kau kira Empu Naga tidak mampu menggenggam Majapahit dalam telapak tangannya? Bagaimana aku bisa percaya? Kau jangan mimpi terlalu tinggi. Kalau nanti aku sempat melapor perihal perguruan gelap ini, kau akan melihat akibatnya. Baiklah, untuk sedikit meyakinkan hati kalian, akan kuperlihatkan sebuah tontonan. Minggirlah, Wulung Wilis. Iya, Guru. Nah, akan kucoba sampai di mana ketahanan tubuh kalian, para pendekar Majapahit yang gagah berani. Hai! Yeah. Wulung Wilis, katakan ilmu pukulan apa yang akan kuperlihatkan ini nanti. Jangan, Guru, jangan. Hei, kau hanya kusuruh mengatakan ilmu pukulan apakah yang akan kuperlihatkan ini pada mereka, Wulung Wilis. Jangan, Guru. Mereka bisa mati semua, Guru. Tulang belulang mereka bisa rontok. Wulung Wilis, sejak kapan kau berani membangkang pada perintah gurumu? Ayo, katakan, cepat. Baik, Guru. Ilmu yang akan Guru perlihatkan adalah ilmu pukulan andalan perguruan naga Pertala yang bernama Cakra Manggilingan. Ya, cukup. Dan minggirlah sejauh-jauhnya. Kalau kau tidak mau minggir, tulang belulangmu pun akan ikut rontok. Baik, Guru. Nah, kalian dengar. Ilmu ini adalah ilmu andalanku. Ilmu kebanggaan perguruan naga Pertala. Kalian akan mendapat kesempatan dan kehormatan untuk mencicipinya. Angin bertiup makin kencang.
dan angin itu berputar-putar di ruangan, menyambar ke sana kemari sambil mengeluarkan hawa dingin menusuk. Lukita Wardani, Galuhwati, Harya Panular, dan Diah Mustika Perwita nampak menggigil kedinginan. Dan napas mereka mendadak terasa sesak, seperti dada mereka tertip benda berat. Akhirnya, satu persatu mereka roboh tak berkutik. Lihat Wulung Wilis. Seperti itukah para pendekar Majapahit yang gagah berani? Ternyata di depan Empu Naga, mereka bukanlah apa-apa. Mereka memang bukan tandingan guru. Ilmu mereka masih jauh dibandingkan dengan guru. Nah, Wulung Wilis, ikat mereka dengan rantai dan rentangkan tubuhnya pada dinding. Dan setelah itu, periksalah sekitar perguruan ini. Tangkap siapa saja yang berani masuk tanpa seizin Empu Naga. Baik, Guru. Pangeran Jayakusuma. Kita tunggu di sini, Carangsari. Ada 2 orang manusia serigala mondar-mandir di depan kita, di samping pintu rigol belakang. Biarkan saja. Yang penting kita bisa masuk ke bangunan perguruan naga bertala tanpa setahu mereka. Kau bisa melompati tembok itu? Mengapa tidak? Nah, kalau begitu aku akan melompat lebih dulu dan kau menyusul kemudian. Begitu juga boleh. Hati-hati, Carangsari. Unus pedangmu baik-baik. Ya. Dengan mudah, Pangeran Jayakusuma melompati tembok pagar. Sebentar saja, tubuhnya sudah lenyap di balik tembok perguruan naga Pertala. Diah Carangsari baru akan menyusul melompat ketika tiba-tiba dari arah kegelapan muncul seorang manusia serigala. Malang bagi Diah Carangsari. Pada saat menghindari terkaman seorang manusia serigala, kakinya terpeleset dan tubuh gadis itu terbanting ke atas semak belukar. Celaka, pedangku terlepas. Bagaimana aku bisa membunuh makhluk ini? Walaupun aku sudah tahu letak kelemahannya, tapi tanpa senjata tajam di tanganku, bagaimana aku bisa melukai rongga mulutnya? Pedangku dipatah-patahkan sampai menjadi beberapa bagian. Luar biasa kekuatan makhluk setengah serigala ini. Bagaimana kalau dia berhasil menerkam dan menangkap aku? Tentu dia akan mematahkan tulang belulangku, seperti mematahkan ranting-ranting kering. Rupanya aku masih menyimpan sebilah pisau panjang. Kalau begitu, masih ada harapan. Biar ku tunggu dia menyerang lagi. Makhluk berbadan tinggi, tegap dan berkepala gundul itu pelan-pelan bergerak. Kedua belah tangannya direntangkan dan siap untuk menerkam. Diah Carangsari masih terduduk di atas semak belukar, sementara tangan kanannya menggenggam pisau panjangnya. Kalau dia menyerang dengan mulut terbuka sambil mengaum, nah, itulah saat yang paling tepat untuk melemparkan pisau ini. Hiya! Untung tepat sekali lemparan pisauku. Kalau tidak, entahlah, aku tidak tahu apa yang bakal terjadi. Rupanya Yang Widi masih berkenan melindungi aku. Aku tidak boleh terlalu lama di sini. Aku harus segera melompati tembok itu. Apa yang terjadi, Carasari? Seorang manusia serigala telah menyerangku. Pedangku berhasil dipatah-patahkan. Untung aku masih menyimpan sebilah pisau. Kau berhasil membunuhnya? Ya, lemparanku tepat mengenai tenggorokannya. Dia meraung dan roboh seketika. Pantas aku menunggu agak lama. Aku cemas. Aku khawatir seorang manusia serigala menyergapmu di luar pagar tembok perguruan ini. Nah, sekarang kita harus melewati lorong di depan kita ini. Kita akan kemana? Yang pertama kali,
kita akan menuju sebuah bangunan yang merupakan ruang tahanan di bawah tanah. Untuk apa? Untuk membebaskan bibiku. Sudah sejak lama, bibiku disekap Empu Naga dalam ruangan tahanan itu. Dan sekarang aku akan membebaskannya. Oh iya, aku lupa. Sama sekali aku telah melupakannya. Lupa? Iya, aku lupa bahwa sekarang ini aku telah berjalan bersama seorang pangeran Majapahit. Semula aku kembali mengira bahwa kau adalah Sodok. Bukankah namanya aku lupa? Aku justru senang kalau kau tetap menganggapku sebagai Sodok. Tidak mungkin. Mana bisa orang seperti Sodok mempunyai kekasih bagaikan Dewi Purnama? Apakah Retno Marlangan itu benar cantik hingga kau kelihatan sangat bernafsu untuk membebaskan dia? Hei, mengapa kau malah termenung? Benarkah Retno Marlangan itu cantik sekali? Tentu saja, dia cantik sekali. Dan yang lebih penting dari itu ialah karena aku sangat mencintainya. Kau mencintainya? Iya, aku mencintainya dengan segenap hatiku. Bagiku tak ada tempat lain untuk mencari kebahagiaan dalam hidupku ini selain bibiku. Bagiku bibi Retno Marlangan adalah segala-galanya. Benarkah setiap pemuda akan berani mengorbankan segala-galanya demi gadis yang dicintainya? Iya, kurasa begitu. Kalau memang cinta yang dimilikinya bukan cinta palsu. Apakah seseorang akan menjadi bahagia karena cinta yang dimilikinya? Iya, kurasa begitu. Siapa saja yang ingin memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini, maka dia haruslah memiliki cinta. Adalah dusta kalau orang mengatakan cinta bisa membawa malapetaka. Tapi seringkali terjadi, sepasang kekasih justru hidupnya menderita karena cinta mereka yang meluap-luap dan menggelora. Itulah yang kukatakan sebagai dusta. Tapi sudahlah, bukan saatnya kita bicara soal cinta. Marilah kita periksa keadaan lorong di depan kita itu. Hati-hati Carangsari, biarlah aku berjalan di depan. Lorong itu agak panjang dengan beberapa kelokan. Dengan langkah hati-hati, Pangeran Jayakusuma dan Dyah Carangsari menyusuri lorong yang belum diketahui akan menuju kemana. Tiba-tiba di depan mereka telah berdiri menghadang seorang manusia serigala. Lihat, seorang manusia serigala telah menghadang di ujung lorong ini. Tenang saja Carangsari. Agaknya manusia serigala itu tidak tahu bahwa dia sebenarnya telah menghadang maut. Kalau tidak mau menyingkir, dia pasti akan menemui ajalnya di ujung pedangku ini. Awas! Agaknya dia tidak mau mengalah. Dia tidak akan mengalah, Carangsari. Makhluk itu tidak mampu menggunakan otaknya seperti kita. Dia sepertinya tidak berniat menyerang. Lihat, dia malah kembali mundur. Dia tidak sendirian. Aku mendapat kesan ada orang yang memerintahkan agar makhluk itu mundur. Ada seorang kakek-kakek muncul di ujung lorong ini. Kalian ini siapa? Kalian mau mencari mati maka berani masuk kemari. Kalian tidak tahu tempat siapa ini? Siapa dia? Pemilik perguruan naga Pertala ini. Namanya Empu Naga. Kalian pasti teman-teman mereka. Prajurit-prajurit Majapahit yang kini telah jadi tawananku. Mereka semua ada 4 orang. 3 perempuan dan 1 laki-laki. Apakah kalian ingin melihat dari dekat keadaan teman-temanmu itu? Carangsari, kita harus segera meninggalkan lorong ini. Tak ada gunanya melawan Empu Naga. Ternyata aku mempunyai rasa takut. Bukan takut. Kita tahu tidak mau melakukan pekerjaan sia-sia. Lebih baik kita mencari kesempatan lain yang lebih tepat dan lebih baik. Ayo, cepat. Kita tinggalkan tempat ini. Kalian mau lari kemana? Kalian pikir begitu gampang lolos dari pengawasanku, ha? Percuma kau berusaha melarikan diri. Kalian tahu, barang siapa telah masuk ke perguruan naga Pertala ini dengan menyusup tanpa seizin aku, maka dia boleh keluar bila sudah putus batang lehernya. Nah, maka lebih baik kalian menyerah saja. Kalian akan kuringkus dan kujadikan satu dengan teman-teman kalian itu.
Bagaimana? Kalian mau terima tawaranku ini? Apa untungnya aku menerima tawaranmu itu? Apa untungnya? Ya, sebenarnya tidak ada untungnya apa-apa. Soalnya kalian telah membuat kekeliruan besar. Kalian berani masuk kemari tanpa izin. Dan bahkan berani membunuh beberapa orang mamangkara peliharaanku. Kalau kau mau menyerah secara baik-baik, aku hanya tidak akan bekerja terlalu keras, ya. Akulah yang untung, bukan kalian. Kalau begitu kami akan melawan. Memang, itu adalah pilihan yang paling baik. Melawan dan melawan. Sekalipun kalian tahu itu tidak ada gunanya. Sebab kalian pasti tahu siapa Empu Naga. Wulung Wilis. Ya, Guru. Selesaikan mereka dengan sebaik-baiknya. Aku akan melihat dari kejauhan. Baik, Guru. Apakah tidak sebaiknya kalian menyerah saja? Tidak. Kami tidak sudi menyerah. Kami sudah bertekad melawan sampai batas akhir kemampuan kami. Ayo Carangsari, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Pangeran Jayakusuma. Wulung Wilis benar-benar merasa terjepit. Di satu pihak dia ingin membela Pangeran Jayakusuma yang telah dikenalnya dengan baik. Sementara di lain pihak dia terpaksa mengemban tugas gurunya. Karena itu serangan-serangan yang dilancarkannya kurang mengenai sasaran. Hal itu disebabkan hati yang penuh keraguan-raguan. Demikian pula halnya dengan Pangeran Jayakusuma. Dia merasa bimbang dalam menghadapi Wulung Wilis yang sudah dianggap seperti pamannya sendiri. Pangeran. Aku tidak bersungguh-sungguh menyerangmu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya.